Selamat siang, rekan-rekan sesama penghobi radio Nusantara, terutama para Dexer. Ini kita hadirkan salah satu radio, orang bilang sih Radio Sultan ya, yaitu Yaesu FTDX 9000 Kontes. FTDX 9000 Kontes ini sudah jelas seri 9000, tapi ini mungkin seri 9000 yang paling sederhana karena ditentukan oleh banyaknya option setelah itu, sehingga ada 9000 delta dan puncaknya adalah 1000 FTDX 9000 MP ya, masterpiece-nya itu sudah di atasnya Sultan mungkin. Nah, ini betul-betul radio elit ya. Ini adalah transceiver kelas elit untuk HF dan 50 MHz. Radio ini dikonfigurasi khusus memang dari Yaesu. FTDX 9000 ini terkenal salah satu fitur dan kelebihannya antara lain dia mampu menghadirkan jangkauan dinamis jarak dekat yang belum tertandingi ya. Juga mempunyai pilihan selektivitas yang sangat fleksibel. Kenapa? Karena dia menggunakan proses filterisasi DSP 32 bit yang sangat canggih. Juga dia transmisinya output power dayanya ini mencapai 200 watt. Oke. Desainnya sepintas selain gagah berat ya, ini beratnya radionya aja 30 sampai 31 kilo. Radionya ini besar sekali ya. Anda lihat satu meja ini hampir penuh gitu. Ini memang dikonfigurasi desainnya secara khusus. Ya artinya bisa dioptimalkan sesuai kemampuan khusus Anda atau menurut minat Anda masing-masing. Sehingga kita bisa mulai menyiapkan dasar-dasar penggunaan radio amatir, kemudian mulai kita tambahkan modul saat kemampuan atau minat kita mulai berkembang lebih jauh. Oke. Sebelum kita tes satu-satu karena fiturnya banyak sekali, mungkin banyak yang saya singkat atau saya bypass ya. Tidak bisa 1 jam lebih kalau diceritakan satu-satu. Reviewnya kita anggap aja ringkas ya. Jadi kembali seperti tadi, Advanced 32 bit IF DSP tadi menggunakan proses sistem pemrosesan sinyal digital IF floating point 32 bit. Nah, ini menyediakan berbagai fitur yang bisa menekan gangguan sinyal dan kemudian memulihkan kembali stabilitas. Ya, termasuk diantaranya variabel IF bandwidth dengan pengaturan preset Nero. Di sini ada ya IF sheet, digital noise reduction DSR ya, kecil-kecil mungkin harus di close up ya kan. Kemudian sistem kontur ya, di sini satu ini kontur, ini ada semuanya penggunaannya. Equalizer parametrik ya, untuk meningkatkan atau menekan bagian dari passband IF. Jadi pada saat transmit atau transmisi, bandwidth ini bisa disesuaikan ya. Nah, ini ada 3 parameter ya. Nah, parameter suara SSB dapat disesuaikan juga dengan tepat menggunakan sistem equalizer parametrik 3 band, yaitu 15 kilo, 5 kilo, 3 kilo atau auto ya. Nah, kemudian masalah power tadi 200 watt itu dia bisa disuplai dari PS internal yang ada di dalam ini, dicolokan listrik itu otomatis 110 maupun 220 voltase ya. Dan itu bisa digunakan secara sesuai terus-menerus dengan tingkat bias di sini, tingkat bias PA dari panel depan ya. Dengan pengukuran tingkat bias di sini ada bias juga, dan pengukuran suhu temperatur di sini. Ini temperatur, ini SBS ya. Ini sambil menyelip ya dari fitur langsung beberapa kita praktekkan. Oke. Kenapa temperatur itu untuk mengukur ya, mengukur
unit pendingin yang ada di dalam radio ini atau di belakang secara real time, nyatanya berapa, sehingga Anda tidak usah khawatir apabila ini terlalu panas dan menggunakan 200 watt. Ya, ini untuk menyesuaikan tingkat kondisi waktu beroperasi atau digunakan. Satu hal yang perlu saya tekankan bahwa FTDX seri 9000 ini adalah satu-satunya transceiver radio transceiver HF, ya, satu-satunya radio transceiver HF amatir yang mempunyai kemampuan duplex secara penuh saat beroperasi pada dual band yang berbeda. Baru ini ya. Jadi umpamanya dalam sebuah kontes Anda bisa memanggil CQ pada jarak 10 meter, tapi pada saat yang sama sekaligus Anda juga bisa menerima dari jarak 20 meter. Nah, untuk mencari pengganda baru. Nah, ini kan luar biasa. Kemampuan unik ini baru ditemukan seri FTDX 9000. Ya. Selanjutnya jangkauan dinamisnya yang luar biasa tadi menyediakan 3 filter roofing pada IF ya, memungkinkan Anda untuk memilih, yaitu tadi yang kita ceritakan roofing tadi 15, 6 dan 3, 15, 6, 3 ya, 15, 6 dan 3 kilo gitu. Ya, Anda bisa pilih bandwidth yang paling sesuai dengan band akupansi atau model operasi Anda pada saat menggunakan radio ini. Oke, performa penampilan penerima terdepan FTDX ini dibuat menggunakan osilator DDS ya, resolusi tinggi 400 MHz yang ultra senyap, sehingga bisa digunakan untuk menjaga kebisingan yang luar biasa rendah. Mixer tingkat tinggi dan tahap penguat IF yang kuat memang sengaja dirancang untuk menghasilkan intercept point ukuran ketiga lebih dari plus 40 dBm. Ini jaminan pada sebuah kinerja tinggi pada band yang mungkin lagi ramai. Yang menarik teman-teman, ini disediakan 2 konektor mikrofon ya. Ya, ini menyediakan parametric microphone audio equalizer. Ini fitur unik ya dari FTDX 9000, di mana 3 band parametric microphone equalizer dapat disesuaikan secara independen atau terpisah ya dengan konektor mikrofon panel depan. Ya, biasanya ini disebut XLR ya. Dan panel belakang atau konektor yang ada di belakang itu mikrofon 8 pin ya. Nah, di sini ada parametriknya, bisa digunakan. Setelan menggunakan belakang atau depan itu bisa dari menu ya. Menu Anda tekan, nanti bisa muncul di sini. Ada pilihan Anda menggunakan mic di depan atau belakang ya. Anda tinggal baca saja. Kalau nggak salah di sini ada di menu nomor 074, yaitu SSB microphone ya, untuk SSB ya. Karena mode yang lain dia menyatu sehingga tidak perlu setelan. Khusus untuk SSB, LSB dan USB, Anda bisa menggunakan depan dengan parametric equalizer yang 3 pin ataupun belakang. Ini salah satu unggulan yang sangat unik sekali. Nah, kenapa? Karena sistem equalizer parametrik ini memungkinkan operator yang menggunakan radio ini bisa menyesuaikan passband transmisi lebih tepat ya, lebih tepat dibandingkan sistem equalizer lainnya. Nah, sehingga kita dapat menyesuaikan frekuensi tengah dari tiap jalur radio atau jalur audio, bisa menentukan lebar tiap jalur atau jumlah peningkatan penekanan yang ingin diaktifkan pada masing-masing frekuensi. Ini bisa membuat kita fokus dengan daya atau power yang tersedia, sehingga kita mampu memaksimalkan fidelitas menurut pola suara atau respon mikrofon Anda. Maaf. Nah, karena kita bisa menyesuaikan jack mikrofon depan dan belakang secara terpisah, Anda juga dapat melakukan ekualisasi ya, penyamarataan satu arah untuk elemen mikrofon DX di panel belakang dan melakukan ekualisasi yang berbeda untuk mikrofon studio di jack depan. Itu saja sepintas review tentang kelebihan dan fitur FTDX 9000D. Adapun speknya secara umum, HF dan 50 MHz ini kebetulan frekuensinya sudah terbuka lebar,
Jadi ini bisa transmit dan receive TX dan RX dari mulai 1,5 atau 1,8 MHz sampai 30 MHz. Kemudian bisa TX dan RX dari 50 sampai 60 MHz untuk 6 meter atau 5 band magic band. Oke. Kemudian powernya, outputnya di sini ya untuk RF port ini adjustable dari 5 watt sampai 200 watt. Nanti kita praktekkan ya. Kontrol biasnya dari sini yang di atas bisa disesuaikan. Filternya RF variabel FF ini memang sudah bawaan. Kemudian proses suara DSP IF32 bit juga bawaan. Ini menyamakan filter dan mikrofon yang dapat disesuaikan. Mengurangi kebisingan IF notes semuanya ini harus saya tunjuk satu-satu, tapi tulisannya kecil ya kawan-kawan ya. Jadi kecil sekali, nggak mungkin kita kamera maju mundur begitu ya. Oke, langsung saja kita sekarang ini sudah saya setting mikrofon di belakang ya. Kita coba RSB-nya ya. Ini masih 0 ya, 5 watt lah mungkin. Saya menggunakan 2 power meter. Karena ini maksimal wattnya hanya 120, kalau ini bisa besar. Jadi nanti di atas 100 ini akan saya matikan, hanya dipergunakan dummy load-nya aja menggunakan ini. Ini setelan mic-nya di sini. LSB gitu. Gitu. Ini masih berjalan. Ini antena ada 4 konektor ya, lupa di belakang itu. Ada 4 antena konektor yang bisa dipilih. Ya, kemudian ada 2 konektor khusus RX. Antena tuner juga bekerja normal ya. Oke. Kita coba dulu, itu sudah oke, RSB. CW. Ini kita pilih auto roofingnya. Auto boleh. Nah, ini tuner merah. Anda tinggal tekan agak lama, 2 detik mungkin. Nah, ini dia nge-tune ya, otomatis antena tunernya, internal antena tuner ya. Nah, selesai 1 detik. Nah, kita matikan. Kemudian kita coba di CW ini. Nah, ini berapa? Ya, ini CW. Nah, ini udah 120 watt ya. Ini udah mentok, ini kita matikan, kita pindah ke sini 300 watt. Ya. Anda lihat yang di bawah. Nah, ini 100. Nah, ini ya. Ini 200 ya, 200 watt ya. Jarumnya agak keras ya. Ini kalau menggunakan 3000 di atasnya. Oke. FM ya, ini 200. Kemudian RTTY 200. Yang ini memang kurang sedikit akurasinya. CW, FM, AM. Kembali ke LSB. Sekali ngomong. Tuh. Ini prosesornya. Ini saya sampai bingung menerangkan yang mana karena banyak sekali. Power kita kecilin dulu. Ya. RF power di sini, Anda ingat. Ini biasnya, Anda atur. Roofing filternya, kemudian ini biasa AGC dan attenuator ya. Ini untuk monitor di sini, monitor ini monitor halo 1 2 3 3 2 1 ya, kontes ya, ini dia. Ini untuk monitor. Kemudian ini apa ini, break in, spot, noise blanker. Wah, semuanya ini banyak sekali ya. Mungkin harus pelan-pelan, dimnya oke, dimnya nyala. Ini MOX-nya juga oke. Nah, kita coba dulu Fox-nya. Nah, ini kecilin ya, dikecilin. Ya, monitornya. Oke, monitor kita matiin dulu. Ini tanpa ditekan, Fox-nya oke. Kemudian MOX-nya juga oke. CW, MOX ya. Oke, ini powernya kita kecilin.
Semuanya udah kita coba ya, satu-satu tombolnya semuanya oke ya. Nah ini harus LSB. Kemudian ya kalau saya ada kekurangan dalam review ya mohon dimaklumin ya. Nah, split ini dia dah ya, split jalan. R ini VFO A dan B, Anda tinggal pilih kontur ya, semuanya di LSB 704 705 lah ya. Konturnya, NR-nya, kemudian apa VR, notes-nya, ini untuk receive ya, nanti kita coba. Kemudian menu di sini jangan lupa nanti merubah menu pakai dial, main dial, menentukan nilainya pakai clarifier atau VFOB. Saya kira itu kawan, memang agak luar biasa menjelaskannya sampai bingung dari mana memulainya, karena teman-teman sudah banyak yang lebih tahu tentang radio ini, sehingga kita hanya menjelaskan hal-hal yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman yang baru memulai. Itu tujuannya review ini. Jadi singkatnya saja, ini adalah radio HF dan 50 MHz dengan power 200 watt, frekuensi sudah terbuka lebar. Dan ini termasuk salah satu radio elit atau kelas sultan, yaitu seri 9000 produk Yaesu. FTDX 9000 seri tipe kontes ya, tipe kontes. Jadi opsionalnya masih sangat terbatas. Bisa dimulai, begitu Anda sudah meningkat dan berkembang, nanti akan diisi dengan option-option lainnya. Disertai dengan mic belakang, hand mic belakang MH31, kemudian kabel AC yang bisa dicolokkan listrik 220 volt langsung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari yang ingin mencoba atau mengkoleksi, kita persilahkan. Terima kasih.